Sumur Zam-Zam. Di sana, dada beliau dibelah dengan izin Allah, sebagaimana yang pernah terjadi saat beliau masih kecil di pedalaman Bani Sa'ad. Kali ini, Jibril mencuci hati beliau dengan air Zam-Zam yang suci, lalu mengisinya dengan keimanan dan hikmah yang lebih mendalam. Ini bukan sekadar pembersihan fisik, tetapi juga penguatan spiritual untuk menghadapi perjalanan besar yang akan datang. Setelah proses itu selesai, Jibril membawa seekor makhluk bercahaya bernama Burak. Burak adalah hewan berwarna putih yang lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari kuda. Kecepatannya luar biasa, mampu melangkah sejauh mata memandang dalam satu lompatan. Rasulullah kemudian menaikinya dengan penuh ketenangan, sementara Jibril mendampingi beliau dalam perjalanan yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Begitu Burak melesat dari Masjidil Haram, Rasulullah merasakan keajaiban perjalanan ini. Udara malam terasa sejuk, dan pemandangan kota Makkah perlahan menghilang di kejauhan. Dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah melewati beberapa tempat yang memiliki makna sejarah dalam Islam. Salah satunya adalah Madinah, yang kelak akan menjadi tempat hijrah beliau. Jibril meminta beliau turun dan salat 2 rakaat di sana sebagai isyarat pentingnya kota itu bagi perjuangan Islam. Setelah dari Madinah, Rasulullah melanjutkan perjalanan dan singgah di Madian, tempat Nabi Musa pernah tinggal setelah meninggalkan Mesir. Kemudian, beliau sampai di Bukit Sinai, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Rasulullah juga melewati Baitul Lam, tempat kelahiran Nabi Isa. Di setiap tempat yang disinggahi, beliau diminta untuk salat, seakan-akan menegaskan hubungan erat antara Islam dengan ajaran para nabi sebelumnya. Assalamualaikum para viewers. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah baginda Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, perjalanan beliau ke Sidratul Muntaha untuk memenuhi panggilan Allah tentang perintah ibadah sholat 5 waktu bagi umat Islam. Namun sebelumnya, marilah kita membaca sholawat yang kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad, agar kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Like, share dan subscribe channel kami, semoga menjadikan amal jariah karena telah membagikan kepada saudara-saudara yang lain. Pada suatu malam yang penuh berkah di bulan Rajab, Rasulullah sedang berada di sekitar Ka'bah. Setelah seharian berdakwah menghadapi berbagai tantangan dari kaum Quraisy, beliau beristirahat di Hijr Ismail. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara angin lembut yang berhembus di sekitar Masjidil Haram. Rasulullah mulai terlelap, hingga tiba-tiba malaikat Jibril datang membangunkan beliau. Di sana, dada beliau dibelah dengan izin Allah, sebagaimana yang pernah terjadi saat beliau masih kecil di pedalaman Bani Sa'ad. Kali ini, Jibril mencuci hati beliau dengan air Zam-Zam yang suci, lalu mengisinya dengan keimanan dan hikmah yang lebih mendalam. Ini bukan sekadar pembersihan fisik, tetapi juga penguatan spiritual untuk menghadapi perjalanan besar yang akan datang. Setelah proses itu selesai, Jibril membawa seekor makhluk bercahaya bernama Burak. Burak adalah hewan berwarna putih yang lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari kuda. Kecepatannya luar biasa, mampu melangkah sejauh mata memandang dalam satu lompatan. Rasulullah kemudian menaikinya dengan penuh ketenangan, sementara Jibril mendampingi beliau dalam perjalanan yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Begitu Burak melesat dari Masjidil Haram, Rasulullah merasakan keajaiban perjalanan ini. Udara malam terasa sejuk, dan pemandangan kota Makkah perlahan menghilang di kejauhan. Dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah melewati beberapa tempat yang memiliki makna sejarah dalam Islam. Salah satunya adalah Madinah, yang kelak akan menjadi tempat hijrah beliau. Jibril meminta beliau turun dan salat 2 rakaat di sana sebagai isyarat pentingnya kota itu bagi perjuangan Islam. Setelah dari Madinah, Rasulullah melanjutkan perjalanan dan singgah di Madian, tempat Nabi Musa pernah tinggal setelah meninggalkan Mesir. Kemudian, beliau sampai di Bukit Sinai, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Rasulullah juga melewati Baitul Lam, tempat kelahiran Nabi Isa. Di setiap tempat yang disinggahi, beliau diminta untuk salat, seakan-akan menegaskan hubungan erat antara Islam dengan ajaran para nabi sebelumnya.
Setelah menempuh perjalanan yang luar biasa ini, akhirnya Rasulullah tiba di Masjidil Aqsa di Palestina. Di sana, beliau turun dari burak dan masuk ke dalam masjid yang penuh keberkahan. Beliau mendapati bahwa para nabi terdahulu telah berkumpul di dalamnya, menanti kedatangan beliau. Rasulullah kemudian didaulat menjadi imam salat bagi seluruh nabi, sebuah peristiwa yang menegaskan kedudukan beliau sebagai pemimpin para rasul. Momen itu bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan simbol bahwa ajaran Islam adalah penyempurna dari risalah sebelumnya. Setelah salat, Jibril membawa Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa untuk memulai perjalanan yang lebih luar biasa, Mi'raj, pendakian ke langit. Namun, sebelum itu, Rasulullah sejenak merenungi betapa besar kebesaran Allah yang telah memperjalankan beliau dalam waktu yang sangat singkat. Isra, malam itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang memperlihatkan keagungan Allah dan kedudukan Rasulullah sebagai utusannya. Peristiwa ini menjadi awal dari pengalaman luar biasa yang akan membawa beliau bertemu dengan para malaikat, para nabi, dan akhirnya menghadap langsung kepada Allah untuk menerima perintah salat 5 waktu bagi umat Islam. Setelah menaiki burak dan meninggalkan Makkah, Rasulullah mulai merasakan keajaiban perjalanan malam itu. Kecepatan burak sungguh luar biasa, melampaui apapun yang pernah beliau saksikan sebelumnya. Dalam hitungan detik, beliau sudah berada jauh dari tanah kelahirannya. Angin malam berhembus lembut, langit bertabur bintang seakan menyaksikan perjalanan penuh makna ini. Di samping beliau, malaikat Jibril terus mendampingi, memberi petunjuk dan menjelaskan makna dari setiap tempat yang mereka lalui. Tempat pertama yang disinggahi adalah Yasrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Jibril meminta Rasulullah turun dan melaksanakan salat 2 rakaat. Rasulullah belum mengetahui bahwa tempat ini kelak akan menjadi kota hijrah dan pusat perkembangan Islam. Setelah salat, Jibril menjelaskan bahwa Madinah akan menjadi tempat perlindungan bagi beliau dan para sahabatnya dari gangguan kaum Quraisy. Rasulullah menyimak dengan penuh perhatian, merenungi makna perjalanan ini bagi masa depan Islam. Perjalanan berlanjut menuju Madian, kota yang pernah menjadi tempat tinggal Nabi Musa setelah melarikan diri dari Mesir. Di sini, Nabi Musa hidup bersama keluarga Nabi Syuaib sebelum akhirnya kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun. Rasulullah sekali lagi turun dari burak dan melaksanakan salat 2 rakaat, menghormati tempat bersejarah ini. Setelah itu, Jibril menjelaskan bahwa perjalanan Nabi Musa di tempat ini merupakan bagian dari rencana Allah untuk membentuknya sebagai pemimpin dan utusannya. Setelah meninggalkan Madian, mereka tiba di Bukit Sinai, tempat di mana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa dan menurunkan wahyu berupa Taurat. Rasulullah turun dari burak dan kembali melaksanakan salat 2 rakaat. Gunung itu tampak penuh keagungan dalam cahaya malam, seakan menyimpan jejak wahyu yang pernah turun di sana. Jibril menjelaskan bahwa ini adalah salah satu tempat paling suci dalam sejarah kenabian, tempat Allah menunjukkan kekuasaannya secara langsung. Selanjutnya, Rasulullah dibawa ke Baitul Lam, tempat kelahiran Nabi Isa. Di sana, beliau kembali turun dan melaksanakan salat. Rasulullah semakin merasakan bagaimana perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan yang memperkuat hubungan beliau dengan para nabi sebelumnya. Setelah melewati semua tempat tersebut, Rasulullah akhirnya tiba di Masjidil Aqsa, tujuan utama perjalanan Isra. Masjid ini berdiri megah di bawah cahaya bulan, dikelilingi oleh suasana yang tenang dan sakral. Rasulullah turun dari burak, dan dengan penuh ketundukan, beliau memasuki masjid yang telah menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah. Di dalamnya, Rasulullah melihat suatu pemandangan yang luar biasa. Para nabi terdahulu telah berkumpul menanti kedatangan beliau. Tanpa ada keraguan, Rasulullah didaulat menjadi imam salat bagi para nabi tersebut. Beliau maju ke depan, dan seluruh nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Isa, berdiri di belakangnya dalam satu saf yang tertib. Salat ini bukan sekadar ibadah biasa, tetapi sebuah simbol bahwa risalah Islam adalah penyempurna dari semua ajaran kenabian sebelumnya. Rasulullah merasakan betapa besarnya amanah yang Allah berikan kepadanya sebagai pemimpin umat manusia.
Setelah salat selesai, Jibril membawa Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa. Malam masih gelap, tetapi cahaya keimanan yang dipancarkan dari perjalanan ini begitu terang. Rasulullah sejenak merenungi apa yang baru saja beliau alami. Namun, perjalanan belum selesai. Jibril memberi isyarat bahwa kini saatnya untuk melanjutkan perjalanan yang lebih agung, Miraj, pendakian menuju langit. Setelah menyelesaikan salat bersama para nabi di Masjidil Aqsa, Rasulullah bersiap untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu Miraj, pendakian menuju langit. Malaikat Jibril mendekati beliau dan menunjukkan sebuah tangga cahaya yang membentang dari bumi menuju langit. Tangga itu bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan suatu keajaiban dari Allah yang hanya dapat dilalui oleh hamba-hamba pilihannya. Dengan penuh ketenangan dan keimanan, Rasulullah mulai menaiki tangga tersebut, didampingi oleh Jibril yang akan menuntun beliau dalam perjalanan menuju hadirat Allah. Ketika mereka tiba di langit pertama, Jibril mengetuk gerbang langit. Malaikat penjaga langit bertanya, "Siapakah ini?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Lalu malaikat bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Malaikat itu bertanya kembali, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Ya." Maka pintu langit pun dibuka, dan Rasulullah melihat seorang lelaki yang tinggi, tampak seperti seseorang yang sangat dihormati. Jibril memperkenalkan bahwa ini adalah Nabi Adam, bapa seluruh manusia. Nabi Adam menyambut Rasulullah dengan penuh kehangatan dan berkata, "Selamat datang wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh." Rasulullah melihat ke kanan dan tersenyum, tetapi ketika beliau menoleh ke kiri, wajah beliau berubah sedih. Jibril menjelaskan bahwa di sebelah kanan Nabi Adam terdapat roh-roh orang-orang beriman, sementara di sebelah kiri adalah roh-roh orang yang durhaka. Setiap kali beliau melihat roh-roh orang beriman, beliau merasa bahagia, tetapi saat melihat roh-roh orang durhaka, beliau merasa sedih. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan ke langit kedua. Di sana, setelah melalui prosedur yang sama di gerbang langit, beliau bertemu dengan dua nabi yang memiliki hubungan erat, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mereka menyambut beliau dengan penuh hormat, mengakui kedudukan beliau sebagai nabi terakhir yang membawa risalah penyempurna. Rasulullah kemudian didoakan oleh keduanya agar senantiasa diberkahi dalam misinya menyampaikan Islam kepada umat manusia. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Beliau takjub melihat ketampanan Nabi Yusuf, yang dikatakan telah dianugerahi separuh dari seluruh keindahan dunia. Nabi Yusuf menyambut Rasulullah dengan penuh kehangatan dan memberikan doa serta penghormatan. Rasulullah menyadari bahwa setiap nabi memiliki keistimewaan yang Allah berikan sesuai dengan peran dan ujian yang mereka jalani dalam menyampaikan risalah tauhid. Perjalanan berlanjut ke langit keempat, di mana Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Jibril menjelaskan bahwa Nabi Idris memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena kesabaran dan ketakwaannya. Rasulullah menyaksikan bagaimana Nabi Idris berada di tempat yang mulia, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. I.S. Maryam, 57. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Nabi Harun dikenal sebagai nabi yang lembut dan memiliki banyak pengikut di kalangan Bani Israel. Ia menyambut Rasulullah dengan penuh keramahan dan memberikan doa bagi beliau. Rasulullah semakin merasakan keagungan perjalanan ini, karena beliau tidak hanya bertemu dengan para nabi sebelumnya, tetapi juga belajar dari kisah dan perjuangan mereka dalam menegakkan kebenaran. Setelah pertemuan di langit kelima, Rasulullah bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke langit berikutnya. Setiap lapisan langit yang beliau lewati semakin memperlihatkan kebesaran Allah, dan setiap pertemuan dengan para nabi semakin menguatkan keyakinan beliau akan tugas berat yang akan diemban. Dengan hati yang semakin mantap, Rasulullah bersiap untuk bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Seperti sebelumnya, Jibril mengetuk pintu langit, dan malaikat penjaga bertanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Malaikat itu bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Setelah mendapatkan izin, pintu langit pun dibuka, dan Rasulullah melangkah masuk.
Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, seorang nabi yang dikenal dengan keteguhan dan perjuangannya dalam menghadapi Fir'aun dan Bani Israel. Saat melihat Rasulullah, Nabi Musa langsung menyambutnya dengan penuh penghormatan dan berkata, "Selamat datang, wahai saudara dan Nabi yang saleh." Rasulullah pun membalas salam dengan hormat. Nabi Musa memandang Rasulullah dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa beliau adalah nabi terakhir yang akan membawa risalah penyempurna. Namun, setelah Rasulullah hendak melanjutkan perjalanan ke langit berikutnya, Nabi Musa tiba-tiba menangis. Rasulullah terkejut dan bertanya kepada Jibril tentang alasan kesedihan Nabi Musa. Jibril menjelaskan bahwa Nabi Musa menangis bukan karena iri, tetapi karena beliau menyadari bahwa umat Rasulullah akan lebih banyak masuk surga dibandingkan umatnya. Nabi Musa, yang telah berjuang keras menghadapi umatnya yang sering membangkang, merasa sedih karena banyak dari mereka yang tidak menaati perintah Allah. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit ketujuh. Jibril kembali mengetuk pintu langit, dan setelah melewati prosedur yang sama, pintu langit pun dibuka. Rasulullah memasuki langit ketujuh, yang dipenuhi cahaya yang lebih terang dan kemuliaan yang lebih besar dibandingkan langit-langit sebelumnya. Disinilah beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapak para nabi, yang duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat ibadah di langit yang setiap hari dikunjungi oleh 70.000 malaikat untuk beribadah, dan mereka tidak akan pernah kembali lagi karena jumlah malaikat yang begitu banyak. Rasulullah melihat bagaimana para malaikat masuk satu persatu ke dalam Baitul Ma'mur, menunjukkan betapa luasnya alam semesta ciptaan Allah. Jibril menjelaskan bahwa Baitul Ma'mur berada sejajar dengan Ka'bah di bumi, sebagai tanda bahwa ibadah kepada Allah adalah inti dari penciptaan makhluk. Nabi Ibrahim menyambut Rasulullah dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ayah yang bertemu dengan anaknya. Ia berkata, "Selamat datang, wahai anakku dan Nabi yang saleh." Rasulullah merasa terharu dengan sambutan ini, menyadari bahwa Nabi Ibrahim adalah leluhur beliau, yang telah lama menyeru manusia kepada tauhid dan membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama di bumi. Dalam pertemuan ini, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan kepada Rasulullah, "Sampaikan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, airnya tawar, dan tanamannya adalah zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar." Rasulullah memahami bahwa pesan ini adalah bentuk motivasi bagi umat Islam agar selalu mengingat Allah, karena setiap zikir yang diucapkan akan menjadi ladang pahala yang berbuah di akhirat. Setelah berpamitan dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha, batas tertinggi yang dapat dicapai oleh makhluk sebelum bertemu dengan Allah. Di tempat itulah beliau akan menerima perintah yang paling penting bagi umat Islam, yaitu kewajiban salat 5 waktu. Rasulullah kini semakin menyadari kebesaran perjalanan ini, bukan hanya sebagai pengalaman spiritual, tetapi juga sebagai amanah besar bagi umatnya. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih tinggi, yaitu Sidratul Muntaha, batas tertinggi yang dapat dicapai oleh makhluk. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar dengan keindahan yang luar biasa, yang berada di dekat Jannatul Ma'wa, tempat bagi orang-orang yang beriman di surga. Rasulullah melihat pohon ini dengan daun yang sangat besar dan buah yang menakjubkan, dipenuhi cahaya yang tidak pernah terlihat di dunia. Di sekitar Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat berbagai tanda kebesaran Allah. Jibril pun berhenti dan berkata, "Ya Rasulullah, inilah batas kemampuanku. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh." Rasulullah pun menyadari bahwa ia akan melanjutkan perjalanan seorang diri, tanpa pendamping, untuk menghadap Allah secara langsung. Dalam keadaan penuh keagungan dan ketenangan, Rasulullah mendekat kepada Allah dengan cara yang tidak bisa digambarkan oleh manusia. Dalam momen inilah, Allah memberikan wahyu langsung kepada Rasulullah, tanpa perantara malaikat, sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi beliau. Rasulullah menerima perintah yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu kewajiban salat 50 kali sehari semalam. Setelah menerima perintah ini, Rasulullah kembali turun dan bertemu dengan Nabi Musa di langit keenam.
Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepada umatmu? Rasulullah menjawab, Allah memerintahkan salat 50 kali dalam sehari. Nabi Musa, yang memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi umatnya, berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Rasulullah kembali menghadap Allah dan memohon agar jumlah salat dikurangi. Allah kemudian menguranginya menjadi 10 kali. Namun, saat Rasulullah kembali bertemu Nabi Musa, beliau kembali disarankan untuk meminta keringanan. Rasulullah kembali naik, dan Allah akhirnya menetapkan salat menjadi 5 kali sehari, namun dengan pahala yang sama seperti 50 kali. Ketika Rasulullah bertemu kembali dengan Nabi Musa, beliau masih disarankan untuk meminta pengurangan lagi. Namun, Rasulullah merasa malu dan berkata, aku telah meminta keringanan kepada Tuhanku hingga aku merasa malu. Aku ridha dan menerima perintahnya. Maka, salat 5 waktu pun menjadi kewajiban tetap bagi umat Islam hingga akhir zaman. Perintah salat ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam, karena salat menjadi sarana komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah memahami bahwa perjalanan Miraj ini bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga membawa kewajiban yang akan menjadi pondasi utama dalam kehidupan umat Islam. Setelah menerima perintah salat, Rasulullah bersiap untuk kembali ke bumi. Perjalanan yang penuh keajaiban ini telah membawa banyak pelajaran, bukan hanya bagi beliau, tetapi juga bagi umatnya. Kini, beliau harus kembali untuk menyampaikan apa yang telah diperintahkan Allah, agar manusia dapat menjalankan salat sebagai bentuk ibadah dan kedekatan kepadanya. Setelah menerima perintah salat 5 waktu dari Allah di Sidratul Muntaha, Rasulullah bersiap untuk kembali ke bumi. Perjalanan luar biasa ini telah membawa beliau ke tempat-tempat yang tidak pernah dijangkau oleh manusia sebelumnya. Dengan hati yang penuh ketenangan, beliau mulai turun, melewati lapisan-lapisan langit yang telah beliau lalui sebelumnya. Setiap nabi yang ditemui dalam perjalanan naik ini kembali menyambut beliau dengan penuh hormat saat beliau melewati mereka menuju bumi. Saat kembali ke langit ke-6, Rasulullah kembali bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang telah diperintahkan Tuhanmu? Rasulullah menjawab, salat 5 waktu sehari semalam. Nabi Musa, yang telah berpengalaman dalam menghadapi Bani Israel, berkata, umatmu mungkin akan merasa berat, tetapi semoga mereka diberi kekuatan. Rasulullah tersenyum dan berpamitan, memahami bahwa salat akan menjadi ujian keimanan bagi umat Islam. Ketika Rasulullah sampai di langit pertama, beliau kembali bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyampaikan doa dan harapan agar umat Rasulullah tetap berada dalam jalan kebenaran. Rasulullah pun kembali menaiki burak bersama malaikat Jibril untuk melanjutkan perjalanan pulang ke bumi. Dengan kecepatan luar biasa, burak membawa Rasulullah dari langit ke Masjidil Aqsa dalam sekejap mata. Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah turun dari burak. Tempat suci ini yang sebelumnya menjadi titik awal perjalanan Miraj ini kembali menjadi persinggahan sebelum beliau kembali ke Makkah. Rasulullah melaksanakan salat sebagai bentuk syukur atas perjalanan luar biasa yang telah beliau lalui. Masjidil Aqsa yang sunyi di malam itu menjadi saksi perjalanan suci yang hanya diberikan kepada beliau sebagai Rasul terakhir. Dari Masjidil Aqsa, Rasulullah kembali menaiki burak untuk melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Malam masih gelap, dan dunia seakan diam menyaksikan peristiwa besar ini. Dalam waktu yang sangat singkat, Rasulullah tiba kembali di Masjidil Haram, tempat awal perjalanan Isra dan Miraj ini dimulai. Beliau turun dari burak, dan malaikat Jibril berpamitan dengan penuh penghormatan sebelum menghilang ke langit. Rasulullah melihat sekelilingnya, Makkah masih sunyi, penduduknya masih tertidur, tidak menyadari bahwa pemimpin mereka baru saja menjalani perjalanan yang melampaui batas-batas manusia. Beliau kembali ke rumah, duduk dalam keheningan, merenungkan pengalaman luar biasa yang baru saja terjadi. Tidak ada kelelahan, hanya kebahagiaan dan tanggung jawab besar untuk menyampaikan apa yang telah diperintahkan Allah. Ketika fajar mulai menyingsing, Rasulullah bersiap untuk menyampaikan kabar tentang perjalanan Isra dan Miraj kepada kaum Quraisy.
Namun, beliau tahu bahwa banyak di antara mereka akan mendustakan dan mengejeknya. Perjalanan ini bukan hanya ujian spiritual bagi beliau, tetapi juga ujian keimanan bagi umat manusia. Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih dan iman yang kuat yang akan mempercayai kebenaran perjalanan suci ini. Dengan penuh keyakinan, Rasulullah keluar dari rumahnya, bersiap untuk menyampaikan kisah ini kepada umatnya. Ini bukan sekadar perjalanan luar biasa, tetapi juga bukti kebesaran Allah dan pentingnya salat sebagai kewajiban utama bagi setiap muslim. Miraj telah selesai, tetapi tantangan baru telah dimulai, meyakinkan manusia untuk beriman kepada apa yang belum pernah mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Setelah kembali dari perjalanan luar biasa Isra dan Miraj, Rasulullah merenung sejenak di rumahnya. Beliau memahami bahwa tugas berikutnya adalah menyampaikan kisah ini kepada umatnya. Namun, beliau juga sadar bahwa banyak di antara kaum Quraisy yang akan meragukan, mengejek, atau bahkan menolak cerita ini mentah-mentah. Perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam saja sudah sulit dipercaya oleh mereka, apalagi perjalanan ke langit dan bertemu dengan Allah. Ketika fajar mulai menyingsing, Rasulullah pergi ke Ka'bah, tempat di mana para pemuka Quraisy biasa berkumpul. Dengan penuh keyakinan, beliau mulai menceritakan peristiwa luar biasa yang beliau alami semalam. Rasulullah menjelaskan bagaimana beliau dibawa oleh burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bagaimana beliau salat bersama para nabi, kemudian naik ke langit dan bertemu dengan para nabi sebelumnya, hingga akhirnya menghadap Allah dan menerima perintah salat 5 waktu. Mendengar cerita ini, sebagian besar kaum Quraisy langsung tertawa dan mengejek beliau. Mereka menganggapnya sebagai hal yang mustahil dan berkata, "Wahai Muhammad, perjalanan ke Syam saja membutuhkan waktu berbulan-bulan, bagaimana mungkin engkau bisa pergi ke Baitul Maqdis dan ke langit dalam satu malam?" Mereka mulai memperolok Rasulullah, mengatakan bahwa kisah ini adalah kebohongan besar. Namun, ada juga yang penasaran dan ingin memuji kebenaran cerita beliau. Beberapa di antara mereka pernah mengunjungi Masjidil Aqsa dan mengetahui bentuknya. Mereka kemudian meminta Rasulullah untuk menggambarkan masjid tersebut. Rasulullah, dengan pertolongan Allah, diberikan penglihatan akan Masjidil Aqsa, sehingga beliau dapat menggambarkannya dengan sangat rinci. Kaum Quraisy yang sebelumnya ragu mulai terdiam, karena deskripsi beliau sangat akurat. Meskipun demikian, banyak yang tetap tidak percaya. Namun, ada satu orang yang langsung membenarkan cerita Rasulullah tanpa ragu sedikitpun. Orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kaum Quraisy mendatanginya dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau juga mempercayai Muhammad yang mengatakan bahwa dia pergi ke Baitul Maqdis lalu naik ke langit dalam satu malam?" Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku percaya. Bahkan aku mempercayai wahyu yang turun kepadanya dari langit, lalu mengapa aku tidak mempercayai perjalanannya ke langit?" Karena keyakinannya yang begitu kuat, sejak saat itu Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang membenarkan atau sangat percaya. Keimanannya menjadi teladan bagi para sahabat lainnya, menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Rasulullah adalah bagian dari keimanan kepada Allah. Setelah kejadian ini, kaum Quraisy semakin menentang dakwah Rasulullah. Mereka menganggap cerita Isra, Miraj sebagai alasan untuk lebih keras menolak ajaran Islam. Namun, bagi kaum muslimin, peristiwa ini menjadi ujian keimanan. Mereka yang benar-benar beriman menerima perjalanan ini sebagai bagian dari kebesaran Allah, sementara mereka yang ragu mulai menjauh dari Islam. Peristiwa ini juga menjadi penegasan bahwa salat 5 waktu adalah ibadah yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, karena diperintahkan langsung dalam peristiwa luar biasa ini. Dengan penuh keteguhan, Rasulullah terus menyampaikan ajaran Islam, meskipun banyak yang menolak. Beliau tahu bahwa tidak semua orang akan percaya, tetapi tugas beliau adalah menyampaikan kebenaran. Isra dan Miraj bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan iman yang menguji keyakinan manusia terhadap kekuasaan Allah.
Islam terus berkembang, dan kisah ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah yang akan dikenang oleh umat Islam hingga akhir zaman.